Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok Seminole 01. Di sini kami akan presentasikan hasil diskusi mengenai proyek akhir dari kelompok kami yang berjudul Plot Area Segmentation. Dengan anggota kelompok yang pertama ada Ilham Raffi Epsiawan, yang kedua ada Divira Salsabila Susanto, yang ketiga ada Arifatul Azibah, yang keempat ada Febrianto, yang kelima ada saya sendiri Rahmanur Malita, yang keenam ada Dinda Nabila Aristia. Untuk selanjutnya, Latar belakang banjir. Pertama, banjir dapat meningkatkan ketinggian air di wilayah yang biasanya tidak tergenang, seperti lahan pertanian, pemukiman, dan pusat kota. Penyebab banjir dapat berasal dari volume udara yang mengalir melalui sungai atau saluran drainase melebihi kapasitas mereka. Penanggulangan banjir melibatkan siklus tindakan yang dimulai dengan respon terhadap banjir, diikuti oleh analisis sebagai dasar untuk tindakan pencegahan guna mencegah terjadinya situasi banjir di masa depan. Kejadian banjir dapat dimodelkan secara fisis menggunakan persamaan matematis yang kompleks. Machine learning dapat berperan sebagai sistem perancangan dan pengembangan algoritma untuk melakukan prediksi kejadian banjir dengan memanfaatkan data historis. Segmentation adalah proses pemisahan area yang terkena banjir dalam citra atau peta menggunakan teknologi pemrosesan citra digital atau pemetaan geografis. Metode ini mencakup deteksi perubahan warna, analisis elevasi, dan pemanfaatan data sensori seperti radar atau satelit untuk memisahkan daerah yang tergenang air dari yang tidak terkena dampak banjir. Hasil segmentasi ini vital untuk identifikasi area bantuan darurat, perencanaan evakuasi, dan penilaian kerusakan akibat banjir. Ada dataset. Dari gambar ini beberapa contoh gambar data yang digunakan berasal dari platform Kaggle yang menyediakan berbagai jenis data mengenai permasalahan banjir. Kaggle sendiri adalah sumber data yang dapat digunakan untuk melatih dan menguji model AI. Untuk pengambilan data memerlukan beberapa syarat agar tidak mengandung sebuah keanehan atau tidak sesuai dengan proses modeling. Menggunakan Convolution Neural Network atau CNN dengan lapisan Conv2D yang menggunakan fungsi aktivasi sigmoid. Optimizer yang digunakan adalah Adam dari Keras, dan loss function yang digunakan adalah binary cross entropy. Proses ini merupakan konfigurasi yang umum digunakan dalam masalah klarifikasi. Diagram alir ini mengilustrasikan kompresi gambar dengan model transformer. Ada dua tahap utama, yaitu encoding dan decoding. Bisa dijelaskan sebagai berikut. Yang satu, input gambar diubah menjadi vektor oleh model transformer. Kedua, encoder mempelajari hubungan antar pixel dalam input gambar. Tiga, encoder menghasilkan vektor representasi input gambar. Empat, vektor dari encoder diteruskan oleh decoder. Kemudian decoder menggunakan vektor dari encoder untuk menghasilkan output gambar, dan kemudian output gambar disimpan sebagai gambar terkompresi. Pertama yang kami desain adalah segmentasi otomatis, dua visualisasi interaktif, tiga peringatan dini. Pada proyek ini menggunakan UNet sebagai algoritmanya. UNet adalah arsitektur jaringan saraf tiruan yang populer yang digunakan dalam tugas segmentasi gambar, terutama dalam bidang pengolahan citra medis. UNet memiliki arsitektur yang khas, terdiri dari lapisan konvolusi atau yang disebut dengan CNN. Training dan validation loss-nya itu dinilai 0,1. Dari sini menghasilkan akurasi, bisa dilihat dari grafik training dan validation akurasi yang saya rasa itu melebihi dari 90%. Itu dari referensi sebelumnya itu saya mengikutinya itu ada sekitar 80 atau 86 gitu. Jadi ada sekitar 4-6% lebih lebih tinggi. Pertama, untuk konfigurasi model, kita menggunakan activation sigmoid menggunakan optimizer keras Adam. Optimizer keras kita gunakan 0,0005, batch size-nya itu 10.
kemudian epoch itu 50, dan validasi splitnya itu 0,1. Dalam hal ini, untuk validasinya itu kita gunakan 10%. Di sini menggunakan matriks akurasi. Kemudian untuk loss function itu menggunakan loss binary cross entropy. Berdasarkan hasil pengujian, model machine learning mencapai akurasi 91% pada epoch 40 selama pengujian. Model AI ini dihasilkan dari referensi model sebelumnya yang hanya memiliki sekitar 86%. Berikut tampilan user interface dari aplikasi. Rencana pengembangan model AI. Untuk yang pertama ada peningkatan akurasi model, yang kedua ada integrasi data real time, kemudian penggunaan teknologi Internet of Things, selanjutnya sumber daya yang berkelanjutan. Ini ada kesimpulan, presentasi ini secara keseluruhan membahas penanggulangan banjir dan penerapan teknik terkini dalam identifikasi serta pemetaan area banjir dengan pendekatan siklus tindakan terhadap banjir hingga analisis pencegahan di masa depan. Presentasi memberikan gambaran kompleksitas masalah penggunaan model matematis dan machine learning termasuk CNN dan mencerminkan komitmen terhadap teknologi canggih dalam meramalkan banjir. Meskipun menghadapi hambatan, presentasi menekankan solusi melalui komunikasi yang baik, manajemen waktu yang bijak, dan dukungan tim. Kelebihan aplikasi ada seperti mitigasi risiko banjir, respon cepat, dan pemantauan jangka panjang, menegaskan dampak positif pada masyarakat dan penanggulangan bencana. Terima kasih kepada pihak MSIB, Kampus Merdeka, PT Orbit Venture Indonesia, Mitra Orbit Future Academy, serta seluruh mentor dan pembimbing yang